Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pendidikan Islam pada masa awal kemerdekaan dan Orde Lama. Anggota di sini ada 4. Satu, Muhammad Syafi'i, saya pribadi, Serkoni, dan Dian Lestari. Demi mempersingkatkan waktu, langsung ke pembahasannya, yaitu yang pertama, pendidikan Islam sebelum kemerdekaan. Pendidikan Islam sebelum kemerdekaan itu menjadi tiga periode, yaitu pendidikan yang berlandaskan ajaran keagamaan, pendidikan berlandaskan kepentingan penjajahan, dan pendidikan dalam rangka perjuangan kemerdekaan. Namun di sini yang kita membahas lebih mendalam yaitu pendidikan Islam awal kemerdekaan. Yang pertama itu perkembangan pesantren pada masa kemerdekaan. Dalam sejarah mengenai peran pesantren, di mana sejak masa kebangkitan nasional sampai dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, Ki Hajar Dewantara selaku tokoh pendidikan nasional dan Menteri Pendidikan Pengajaran Indonesia yang pertama menyatakan bahwa pondok pesantren merupakan dasar pendidikan nasional karena sesuai dan selaras dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Berbagai inovasi telah dilakukan untuk pengembangan pesantren baik oleh masyarakat maupun pemerintah. Keterampilan ke dalam dunia pesantren ialah sebagai upaya memberikan bekal tambahan agar para santri bila telah menyelesaikan pendidikan dapat hidup layak dalam masyarakat. Dewasa ini pondok pesantren mempunyai kecenderungan baru dalam rangka renovasi terhadap sistem yang selama ini digunakan. Di antaranya adalah mulai akrab dengan metodologi ilmiah modern dan semakin berorientasi pada pendidikan dan fungsional, artinya terbuka atas perkembangan di luar. Juga diversifikasi program dan kegiatan makin terbuka dan ketergantungannya pun absolut dengan kiai. Dalam rangka menjaga keselangsungan hidup pesantren, pemerintah berusaha untuk membantu mengembangkan pesantren dengan potensi yang dimilikinya. Perkembangan itu dititik beratkan pada yang pertama, peningkatan tujuan institusional pondok pesantren dalam kerangka pendidikan nasional dan pengembangan potensinya sebagai lembaga sosial pendesaan. Kedua, peningkatan kurikulum dengan metode pendidikan agar efisien dan efektivitas pesantren terarah. Ketiga, menggalakkan pendidikan keterampilan di lingkungan pesantren untuk mengembangkan potensi pesantren dalam bidang prasarana sosial dan taraf. Lanjut, madrasah pada masa awal kemerdekaan. Perkembangan madrasah pada Orde Lama sejak awal kemerdekaan sangat terkait dengan peran Departemen Agama yang mulai resmi berdiri 3 Januari 1946. Lembaga inilah yang secara intensif memperjuangkan politik pendidikan Islam di Indonesia. Orientasi usaha Departemen Agama dalam bidang pendidikan bertumpu pada aspirasi umat Islam agar pendidikan agama diajarkan di sekolah-sekolah. Di samping pada pengembangan madrasah itu sendiri, dalam salah satu dokumen disebutkan bahwa tugas bagian pendidikan di lingkungan Departemen Agama meliputi 1. Memberikan pengajaran agama di sekolah negeri atau partikuler. Kedua, memberi pengetahuan pendidikan guru agama PGA, dalam singkatan itu PGA, dan pendidikan hakim Islam negeri PHIN. Setidaknya terdapat 2 usaha pokok yang muncul dalam perkembangan madrasah di Orde Lama, yaitu pertama, berdirinya dan berkembangnya PGA dan
dan PHIN. Kedua, terciptanya variasi kurikulum antar berbagai organisasi sosial keagamaan. Yang pertama dapat dilihat dari pengaruh yang ditimbulkan oleh kedua madrasah PGA dan PHIN. Dari catatan Muhammad Yunus yang dikutip oleh Ainur Rafiq, diperoleh data bahwa sejarah perkembangan PGA pada masa itu bermula dari program Departemen Agama yang ditangani oleh Abdullah Sigit sebagai penanggung jawab bagian pendidikan pada tahun 1950. Bagian ini membuka dua lembaga pendidikan yang dikatakan sebagai madrasah profesional keguruan, yaitu PGA, Sekolah Guru Agama Islam SKAI, Sekolah Guru Agama Islam SKAI. Sekolah ini terdiri dari dua jenjang, yaitu jenjang jangka panjang yang selama 5 tahun diperuntukkan bagi siswa lulusan MI atau SR, dan jenjang jangka pendek yang hanya ditempuh selama 2 tahun yang diperuntukkan bagi lulusan SMP atau madrasah sanawiyah. Pada perkembangan selanjutnya, SKI berubah menjadi Pendidikan Guru Agama PGA, dan SKHI berubah menjadi Sekolah Hakim Guru Agama SHGA. Pada tahun 1954, madrasah-madrasah yang telah memenuhi syarat tertentu dan telah terdaftar di Kementerian Agama berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah, baik berupa dana, fasilitas maupun tenaga skill. Pada tahun 1958, Departemen Agama dalam rangka melaksanakan program pengembangan madrasah sebagai pelaksana wajib belajar memperkenalkan Madrasah Wajib Belajar MWB. Madrasah Wajib Belajar dimaksudkan sebagai awal untuk memberikan bantuan dan pembinaan madrasah dalam rangka penyeragaman materi kurikulum dan sistem penyelenggaraannya dengan madrasah ibtidaiyah yang diselenggarakan oleh masyarakat. Selanjutnya yaitu pendidikan Islam awal kemerdekaan, yang bagian sekolah pada masa kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, usaha yang pertama kali muncul agar penyelenggaraan pendidikan agama di Indonesia mendapat perhatian serius dari pemerintah adalah melalui rapat PPKINIP pada tanggal 27 Desember 1945. Rapat itu membicarakan tentang garis besar pendidikan nasional. Hasil pembicaraan tersebut membentuk komisi khusus untuk merumuskan lebih terperinci mengenai garis besar di pendidikan di Indonesia. Dalam laporan yang disusun oleh PPKINIP, diusulkan beberapa rekomendasi berkaitan dengan pelajaran agama di semua sekolah, yaitu 1. Pelajaran agama dalam semua sekolah diberikan pada jam pelajaran sekolah. 2. Para guru agama dibayar oleh pemerintah. 3. Pada sekolah dasar, pendidikan ini diberikan mulai kelas 4. 4. Pendidikan tersebut diselenggarakan seminggu sekali pada jam tertentu. 5. Para guru diangkat oleh Departemen Agama. 6. Para guru agama diharuskan juga cakap dalam pendidikan umum. 7. Pemerintah menyediakan buku pendidikan agama. 8. Diadakan pelatihan bagi guru agama. 9. Kualitas pesantren di madrasah harus diperbaiki. 10. Pengajaran bahasa Arab di sini tidak dibutuhkan. Selanjutnya, perkembangan selanjutnya dapat ditelusuri kepada keputusan Menteri PNK dan Menteri Agama pada tanggal 2 Desember 1946 yang menentukan adanya pelajaran agama di sekolah rakyat dimulai dari kelas 4 dan yang
dan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 1947. Dengan demikian, tanggal 1 Januari 1947 merupakan tanggal dimulainya pengajaran pendidikan agama di sekolah negeri. Setelah sekian tahun pelajaran agama diselenggarakan di sekolah-sekolah umum, pada tahun 1950 diundangkan pula pengajaran agama di sekolah-sekolah negeri yang menyatakan bahwa satu, di sekolah-sekolah negeri diadakan pelajaran agama, orang tua murid menetapkan apakah anaknya akan mengikuti pelajaran tersebut atau tidak. Kedua, cara penyelenggaraan pendidikan agama diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Menteri dan Menteri PNK. Hanya sekian dari kelompok kami. Bila banyak kekurangan, mohon maaf. Cuman hanya segitu. Sekian. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.